Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru ingin melanjutkan pembahasan pembelajaran 4, masuk ke pembelajaran 4, dimulai dari halaman 31. Di sini kita lihat terlebih dahulu di halaman 32 sampai 34. Terdapat teks bacaan. Kembali ya, Pak Guru mengingatkan bahwa walaupun teks bacaan tidak terdapat soalnya, nah itu penting ya nak, tetap dicermati informasi di dalamnya. Terlebih ternyata ada soal yang permintaannya menyampaikan informasi yang terdapat di dalam teks bacaan. Di sini sih disebutnya wacana ya, wacana ataupun teks bacaan sama ya. Nah, nanti kalian cermati 5 informasi pentingnya, cantumkan. Nah, di sini ada nomor 1, ini sering kita lakukan, menemukan kata pada kotak huruf acak. Di sini mengenai ya yang berhubungan tentang sumber energi di sini. Oh iya, karena kita sedang pembahasannya mengenai sumber energi, tentunya kata-katanya yang berhubungan. Nah, coba Pak Guru kasih contoh 1. Nah, misalnya waduk seperti ini ya. Waduk. Oh, ini mungkin Pak Guru minta kalian untuk nanti memberikan itunya, boleh ditebelin seperti ini ya biar lebih jelas. Nah, bagi yang ini Pak Guru mengingatkan, bagi yang bukunya tidak pinjam dari sekolah ya. Kalau pinjam dari sekolah tentunya kita harus menjaganya, jangan tidak bisa dihapus atau mencoret-coret. Nah, di sini Pak Guru berikan contoh 1 yang bukunya pegangan sendiri, boleh dibikin tebal agar terlihatnya jelas. Nah, di sini selanjutnya kita ada bagian untuk melakukan wawancara. Nah, Pak Guru ingin nanti wawancaranya disesuaikan. Di sini dimintanya terhadap temanmu. Tapi kan kita kondisinya BDR atau belajar dari rumah. Tentunya yang memungkinkan adalah bersama orang tua atau saudara. Boleh sama kakak, ibu, ayah. Ataupun misalnya ada anggota keluarga dekat lainnya. Bisa tante atau nenek kakek. Kalau memungkinkan silahkan. Di sini Pak Guru udah memberikan contoh format. Boleh dikasih judul dulu. Biar jelas aja, dikasih judul dulu. Wawancara tentang apa? Mengenai penghematan energi. Narasumber atau kalian memberikan pertanyaan terhadap siapa? Di sini Pak Guru kasih contohnya ibu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau ayah atau kakak, boleh. Ini hanya yang sebagai contoh, Pak Guru cantumkan awalnya hanya ibu. Atau kalian mau wawancara tiga-tiganya, sah-sah saja. Nah, di sini kan emang diminta ya untuk menyiapkan pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Nah, di sini ya seperti itu. 1 misalnya, 2, 3. Nah, kalian siapkan dulu. Nanti kasih renggang sedikit agar kalian bisa menaruhkan jawabannya di bawah pertanyaannya yang sudah kalian siapkan. Jangan lupa variasinya. Apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan. Digunakan dong. Jangan nanti dari nomor 1. Oh iya, Pak Guru minta minimal 10 ya. 10 pertanyaan. Nah, Pak Guru minta 10 pertanyaan. Jangan sampai 10 pertanyaan apa semuanya sampai nomor 10. Nomor 10 apa juga pertanyaannya, pakai kata tanyanya apa terus. Nah, padahal kita berkali-kali mempelajari bahwa kata tanya itu berbagai macam. Kalau misalnya yang digunakan apa, nanti siapanya nangis, bagaimananya murung, semuanya pada ngambek karena nggak dipakai. Harus ganti-gantian agar ada variasinya. Nah, di sini nanti Pak Guru untuk menambahkan informasi ya nak. Untuk menambahkan informasi nanti Pak Guru kopikan informasi tambahan mengenai macam-macam energi dan pengertiannya. Di sini sih ada sih bahas sedikit-sedikit energi listrik. Nah, bagaimana cara bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya air bendungan dialirkan, memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Kan kalian belum pernah ya ada pembahasan tentang energi kinetik. Nah, energi kinetik itu salah satu bentuk
Energi, macamnya ada banyak ternyata energi. Kita seringnya sih taunya energi itu ya energi listrik, tapi ternyata banyak ya macam-macamnya energi. Nanti Pak Guru minta ya kalian membuat catatan juga. Ini catatannya ditulis rapi seperti ini. Nanti Pak Guru kopikan di WhatsApp kalian untuk menyalin pengertian energi dan macam-macamnya seperti ini nanti agar kalian dalam membuat pertanyaan pun lebih leluasa. Kan ini Pak Guru mintanya 10 ya, kalau misalnya kita mengetahui macam-macam energinya banyak kan jadi kita lebih mudah untuk membuat pertanyaan. Nanti Pak Guru kopikan di grup WhatsApp, dilihat nanti ada yang Pak Guru kopikan mengenai macam-macam energi dan pengertiannya. Nah, biar Pak Guru nanti jangan lihat pertanyaannya karena kita emang kebanyakan taunya energi listrik. Nah, tentang itu terus energi listrik padahal ada energi kimia. Tadi energi gerak atau yang disebut tadi kinetik ya, Nak. Kinetik. Nah, nanti pengertiannya apa? Nanti kita simak di grup WhatsApp. Pak Guru kopikan teks bacaan juga. Nanti hari Selasa saat nge-zoom kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang ini kembali lagi ya. Pak Guru ingin deh kalau gitu mencontohkan dalam membuat pertanyaan. Misalnya Pak Guru kan bilang jangan apa terus ya. Ya udah kalau gitu Pak Guru juga jangan apa deh. Sekarang Pak Guru pakai yang kapan, boleh. Kapan? Gimana ya membuat pertanyaannya? Kapan misalnya. Ini kan tentang penghematan energi ya. Kapan seharusnya kita nabrak lagi, Pak Guru kurang rapi nih. Kapan seharusnya kita menghemat energi. Nah, ini ceritanya Pak Guru jadi murid juga ceritanya jadi orang tuanya ya, langsung jawaban misalnya. Jawaban nih. Pak Guru minta ya jawabannya langsung di bawahnya biar Pak Guru nggak, kalau terpisah Pak Guru seringkali kesulitan menyocokkan antara pertanyaan maksud Pak Guru dan jawabannya. Maka Pak Guru minta jangan terpisah ya, Nak. Jawaban kapan seharusnya kita menghemat energi. Oh, kok Pak Guru titik 2 seharusnya adalah, nah betul, tanda tanya. Ini Pak Guru salah tanda tadi. Ntar dulu, ya nih, dah. Jawaban. Nah, ini jawabannya. Misalnya Pak Guru jadi orang tua ya, gimana ya jawabnya? Oh, boleh begini aja. Secara umum, menghemat energi, harus dimulai dari sekarang. Nah, secara spesifik. Nah, secara spesifik itu apa sih, Nak? Nah, secara rinci, contohnya lagi yang rinci, misalnya rincinya waktunya kapan, misalnya untuk energi listrik. Nah, secara spesifik untuk energi listrik, misalnya untuk energi listrik, kapan nih harus menghematnya? Bisa saat kita tidur mematikan lampu, misalnya lampu atau berbagai alat elektronik yang tidak digunakan. Kan sering kali tuh kita, atau alat elektronik sering kali tuh kita tidur, TV-nya nyala, terus lampunya masih nyala. Nah, itu boros, tindakan tidak hemat. Nah, ini jawabannya kapan? Misalnya secara spesifik energi listrik bisa saat kita tidur mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan. Ini Pak Guru karena ngasih jaraknya kira-kira jadinya berantakan ya. Seharusnya satu soal selesai biar tidak berantakan seperti ini. Alat elektronik yang tidak digunakan untuk energi listrik bisa saat kita tidur mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak digunakan. Nah, ini kan yang ditanya kapan ya. Kapan berarti kita harus menjawabnya dengan menampilkan atau menjabarkan waktu. Nah, ini waktunya saat kita tidur. Harus sesuai ya, nah, antara jawaban ini. Kalau ditanya kapan, kita berarti harus menyampaikan waktu. Di sini waktunya saat kita tidur. Secara umum menghemat energinya ya harus mulai dari sekarang kita menghemat energi. Jangan ditunda-tunda nih sekarang. Nah, jadi antara kata tanya dan jawabannya harus ada ketersesuaian.
Nah, terus boleh pakai bagaimana. Nah, bagaimana ini gampang nih. Bagaimana, misalnya kalian kan tadi mengenal berbagai energi ya, nak. Ada energi kimia. Nah, energi kimia itu pengertiannya, nah secara singkat ya, nanti pembahasan lebih lengkapnya di teks bacaan yang Pak Guru kopikan di grup kelas. Secara singkat, energi kimia itu yang bersumber dari makanan, contohnya makanan atau bahan bakar. Bahan bakar dapat memunculkan energi karena reaksi kimia dapat memunculkan energi. Nah, memunculkan energi. Nah, ini ya secara singkat ya. Nanti pembahasan lengkapnya Pak Guru sampaikan di WhatsApp. Nah, bagaimana cara kita, misalnya cara kita menghemat ini kan tentang penghematan energi ya. Makanya kita harus bahas-bahas itu terus. Menghemat apa tuh? Energi. Pak Guru jadi kagok. Energi kimia. Nah, energi kimia yang mana dulu nih? Nah, kan ada yang makanan. Misalnya jawaban ya sekarang ya. Jawaban. Nah, menghemat energi kimia kita dapat melakukannya dengan menghemat sumber energinya. Tadi siapa yang masih ingat? Sumber energi kimia, makanan dan bahan bakar. Misalnya pada makanan, tentunya tentang penghematan makanan ya. Kalian bagaimana cara menghemat makanan? Nah, sampaikan. Nah, pada bahan bakar misalnya, pada bahan bakar. Kan ini kan bahan bakar sumber energi kimia. Bahan bakar itu apa aja, nak? Banyak. Bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak ada lagi contoh-contohnya. Bensin, solar. Nah, terus aftur apa, nak? Bahan bakar minyak untuk apa? Kendaraan, pesawat. Ini bukan disuruh ngasih contoh ya. Ini disuruh ini Pak Guru nyampain aja informasi. Nanti padahal dibahas di yang Pak Guru ingin kopikan di grup kelas. Nah, tapi nanti kalian yang perlu disampaikan cara menghemat bahan bakar minyak. Ya, ini contoh-contohnya biar kalian lebih dapat pandangan. Misalnya, ya jangan boros berkendara misalnya. Jangan terlalu sering berkendara motor misalnya. Motor sebisa mungkin gunakan sepeda misalnya. Gunakan sepeda atau jalan kaki jika jarak dekat. Nah, ini untuk penghematan energi bahan bakar ya. Kalau makanan, cara hemat makanan, kayaknya mah bisa. Kalau kelas 3D mah Pak Guru nggak usah contoh-contoh lagi. Nah, begitu ya kira-kira ya, nak. Nanti jangan kayak Pak Guru udah nomorin duluan, tapi belum bikin soalnya. Nah, nanti jadi nabrak-nabrak kayak gini, nomor 2-nya jadi menghilang. Pak Guru langsung nomor 3 karena tidak muat. Nanti kalian satu soal selesai, baru tulis bawahnya nomor 2. Nanti selesai, biar tahu sampai sepanjang apa lengkapnya yang pas atau yang cukup untuk pertanyaan dan jawaban kalian. Nah, seperti itu. Oh, ini kan pertanyaannya disiapkan duluan ya, Pak Guru. Salah juga menyampaikan kayak begitu. Karena ini pertanyaannya harus disiapkan duluan sebelum jawaban. Oh, Pak Guru sarankan begini saja. Kalian kasih lengkapnya sebisa mungkin jangan pelit ya. Kasih lengkapnya jangan pelit. Maksud Pak Guru bukan jangan pelit. Ya, kasih agak lumayan lapang. Kasih lumayan besar. Kasih lumayan besar. Nyisa nggak apa-apa daripada kurang kan. Lumayan lapang agar cukup. Nyisa tidak apa-apa.
daripada kurang. Ini kan soalnya Pak Guru lupa kalau misalnya pertanyaan nanti tentunya belum ada isiannya dulu ya, baru nanti setelah wawancara baru ada isiannya. Iya Pak Guru salah. Nah makanya Pak Guru sarannya berubah, kasih aja space, atau apa sih space itu, ya itu jarak, kasih jarak yang lumayan lapang. Nggak apa-apa nanti kelebihan daripada kurang kan. Nah seperti itu ya nak. Ya sudah, kalau gitu Pak Guru akhiri ya pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak. Pak Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.